Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ngaji kita untuk pengantar tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraish Shihab. Ridha wa li syafaati Rasulillah ala hadin yakulin dan solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسوله ربي زدني علما وارزقني فهما آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjut di pengantar ke 26, halaman 26 pengantar Bapak Ibu. Setelah menukil petunjuk di atas, Al-Biqai berkomentar. Terbukti bagi saya setelah menggunakan kaidah di atas dan ketika saya tiba dalam bahasan surah Saba pada tahun ke-10 sejak permulaan buku ini, Nadham Ad-Durar, terbukti bahwa nama setiap surat menjelaskan tujuan tema umum surat itu. Karena nama segala sesuatu menjelaskan hubungan antara ia dengan apa yang dinamainya, serta tanda yang menunjukkan secara umum apa yang dirinci di dalamnya atau surat itu. Karena itu, para pakar tafsir yang nyaris dijatuhi hukuman mati akibat uraian-uraiannya yang belum populer di kalangan ulama masanya itu, selalu memulai tafsirnya dengan menjelaskan nama-nama setiap surat. Kemudian setelah memperhatikan kandungan surat, menetapkan tujuan atau tema utamanya berdasarkan nama-nama surat tersebut. Dalam banyak hal, Al-Biqai berhasil meyakinkan membaca kitabnya bahwa memang terdapat hubungan yang serasi dalam sistematika Al-Quran, baik pada kata demi kata dalam ayat-ayatnya maupun surat demi surat. Bahkan ia menegaskan bahwa ada hubungan antara kandungan surat dalam Al-Quran, misalnya surat Qul A'udzu Birabbin Nas dengan surat Al-Fatihah yang merupakan awal surat dalam mushaf. Bukankah tulisnya, sebelum membaca Al-Quran kita diperintahkan berta'awud, memohon perlindungannya sehingga surat An-Nas yang merupakan surat terakhir dalam mushaf dapat juga menjadi surat pertama. Memang seperti penulis kemukakan sebelum ini bahwa hubungan masing-masing suatu bagian Al-Quran dengan lainnya bagai kalung mutiara yang tidak diketahui mana ujung mana pangkalnya, atau seperti vas bunga yang terangkai oleh aneka kembang berwarna-warni, tapi pada akhirnya menghasilkan pemandangan yang sangat indah. Ulama-ulama abad 20 yang menulis tentang hubungan antar ayat dan tema-tema pokok surat, jumlah mereka pun masih terbatas. Syekh Muhammad Abduh pada awal abad 20 memberi perhatian terhadap persoalan ini. Muhammad Abduh memiliki kaidah-kaidah yang ia jadikan patokan umum dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah kesatuan uraian surat. Tidaklah tepat menurutnya menafsirkan satu ayat terlepas atau jauh dari kandungan ayat sebelumnya. Karena ayat-ayat satu surat saling berkaitan. Murid dan sahabat Abduh, yaitu Sayyid Muhammad Rashid Ridho, mempunyai pandangan yang sama. Ia memilah-milah kemudian menghimpun sekian ayat yang ditafsirkannya dalam kelompok tersendiri, lalu menghubungkan dengan kelompok yang lain. Di sisi lain, hampir setiap surat yang ditafsirkannya, ia merangkum pokok-pokok masalah, walau keterkaitan pokok-pokok tersebut dalam uraiannya belum terlalu jelas dengan tema surat. Abdullah Darros merupakan salah seorang yang menggarisbawahi pentingnya bahasan ini. Dalam pandangannya, satu surat Al-Quran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Uraian bagian-bagiannya yang juz'i walaupun turun dalam waktu yang berbeda-beda tetapi saling berhubungan, bagaikan hubungan kamar-kamar dalam satu bangunan. Dan
saling terpadu bagaikan keterpaduan anggota tubuh manusia. Sebagaimana ada perekat dalam diri seseorang antar satu anggota badan dengan anggota badan yang lainnya. Demikian juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Setiap surat mengalir ke satu arah tertentu dan bagian-bagiannya pun mengarah ke satu tujuan khusus bersama. Ada sistematika yang jelas dan tegas pada setiap surat, terdiri dari mukaddimah, uraian, dan penutup. Ayat-ayat yang terdapat pada awal surat berfungsi sebagai mukaddimah bagi tema surat yang akan dibicarakan. Kemudian tampil uraian rinci tentang tema itu dalam bentuk yang sangat teratur, tidak saling bertabrakan bagian dengan bagian yang lain, karena semua mengambil tempatnya yang wajar. Dan akhirnya tampil penutup surat yang serasi dengan pembukanya atau mukaddimahnya. Demikian pandangan Abdullah Darros, penulis sadur dari dua bukunya An-Naba'ul Azim dan Madhal ilal Qur'anil Karim. Anda jangan menduga bahwa ulama ini hanya mengemukakan teori. Tidak ada teori dalam An-Naba'ul Azim, atau tepatnya hakikat tersebut ia buktikan melalui uraiannya tentang surat Al-Baqarah. Sayyid Muhammad Husain At-Tabatabai juga berpendapat serupa. Beliau mengemukakan ayat Al-Quran sebagai kesan yang ia jadikan dalil atas kebenaran hakikat di atas. Ia menulis pada jilid pertama kitab tafsirnya Al-Mizan bahwa Allah SWT berkali-kali mengulangi kata surat dalam firman-nya seperti Fa'tu bi suratim mim mithli, Quran surat Yunus ayat 10, atau suratun anzalnaha fafarrotnaha, surat An-Nur ayat 24. Maka menjadi jelas bagi kami bahwa setiap kelompok dari kelompok firman-Nya yang Allah pisahkan dan namai surat merupakan semacam satu kesatuan. Selanjutnya ia menulis, dari sini diketahui bahwa maksud dan tujuan setiap surat yang berbeda-beda. Setiap surat dipaparkan untuk menjelaskan makna tertentu serta tujuan khusus yang tidak sempurna pesan surat itu tanpa tercapai maksud dan tujuannya. Dan karena itu basmalah yang tertera pada awal surat merujuk pada tujuan khusus surat tersebut. Perlu penulis tambahkan bahwa pandangan Toba-Tobai tentang basmalah seperti dipaparkan di atas telah dikemukakan jauh sebelumnya oleh Al-Biqai, bahkan diterapkan oleh ulama tersebut dalam ke-114 surat yang ditafsirkannya. Prinsip penyatunya ayat-ayat dengan tema pokok suratnya, ini merupakan pandangan mayoritas ulama tafsir. Upaya membuktikan kebenaran telah pula diupayakan oleh banyak ulama, walau tingkat keberhasilannya masih bervariasi. Nama-nama seperti Mahmud Saltud, Sayyid Qutub, Syekh Muhammad Al-Madani, Muhammad Hijazi, Ahmad Tantowi, Mutawali Asy-Sya'rawi, dan lain-lain adalah nama-nama yang ikut berperan dalam bidang ini, selain nama-nama yang telah disebut sebelumnya. Namun, sekali lagi penulis ingin mengemukakan bahwa Ibrahim ibnu Umar al-Biqai, ulama asal Libanon itu adalah yang paling berhasil dalam upayanya membuktikan keserasian hubungan bagian-bagian Al-Quran. Dalam buku ini, pembaca akan menemukan uraian-uraian para ulama itu yang penulis sadur dan persembahkan, semoga dapat membantu menampik pandangan-pandangan keliru serta memperjelas apa makna dan hubungan serasi antara ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Mudah-mudahan demikian itulah adanya. Jadi ya Pak Ibu ditegaskan di sini bahwa eh, Pak Quraisy ini akan menafsirkan ayat-ayat Quran ini sesuai dengan kaidah tadi itu, dikelompok-kelompokkan, terus dihubungkan antara ayat satu dengan ayat yang lain, surat satu dengan surat yang lain, mengikuti tradisinya banyak ulama, di antaranya Ibrahim ibnu Umar al-Biqai. Dan beliau akan mengutip pendapat berbagai mufasir yang lain dalam menafsirkan eh, Al-Quran. Jadi insya Allah lebih seru ini ya Bapak Ibu karena tidak dari pandangan satu ulama. Kita akan dapat wawasan dari berbagai macam versi tafsir dari berbagai ulama. Gitu kan. Nanti saya akan kutip berbagai pandangan para ulama tentang ayat-ayat Al-Quran ini dalam penafsirannya.
Maka kita buka dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surat ini dinamakan Al-Fatihah yang berarti pembukaan, karena dengan surat inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Bukan dimulai turunnya Al-Quran ya. Kalau turunnya Al-Quran itu Iqra. Tapi kalau Mushaf Quran ini dimulai dari Al-Fatihah. Jadi ditegaskan kembali ya Bapak Ibu, sistematika turunnya wahyu itu beda dengan sistematika urutan ayat di Al-Quran. Ini halaman 3, kita mulai surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah mahkota tuntunan ilahi. Dia adalah Ummul Quran atau induk Al-Quran. Banyak nama yang disandangkan pada awal surat Al-Quran itu. Tidak kurang dari 20 sekian nama. Dari nama-namanya dapat diketahui betapa besar dampak yang diperoleh bagi para pembacanya. Tidak heran jika doa dianjurkan agar ditutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin atau bahkan ditutup dengan satu surat Al-Fatihah. Dari sekian banyak nama yang disandangnya, hanya 3 atau 4 nama yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW atau dikenal pada masa beliau, yaitu yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Ummul Kitab, yang ketiga Ummul Quran, dan yang keempat As-Sab'ul Masani. Banyak hadis Nabi yang menyebut nama Al-Fatihah antara lain hadis Bukhari, Muslim, dan yang perawi lainnya, tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Jadi sahnya nggak sah, sholatnya nggak sah kalau tidak baca Fatihah. Kata Fatih yang merupakan akar kata nama ini berarti menyingkirkan sesuatu yang terdapat pada satu tempat yang akan dimasuki. Jadi menyingkirkan sesuatu yang akan dimasuki. Ini tentu saja bukan makna harfiah itu yang dimaksud. Penamaannya dengan Fatihah karena ia terletak pada awal Al-Quran. Dan karena biasanya yang pertama memasuki sesuatu adalah yang membukanya, maka Fatihah di sini berarti awal Al-Quran. Surat ini awal dari segi penempatannya pada susunan Al-Quran, bukan seperti dugaan segelintir kecil ulama bahwa ia dinamai demikian karena surat ini adalah awal surat Al-Quran yang turun. Anda dapat juga berkata bahwa Al-Fatihah adalah pembuka yang sangat agung bagi segala macam kebajikan. Adapun penamaannya yang lain, yaitu As-Sab'ul Masani, maka ini pun bersumber dari sekian banyak hadis, antara lain diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, Allah tidak menurunkan di dalam Taurat, Injil maupun Zabur dan Al-Quran suatu surat seperti As-Sab'ul Masani. Dari segi bahasa, kata sab'ah berarti 7. Ini karena surat tersebut terdiri dari 7 ayat. Sedang kata masani merupakan bentuk jamak dari kata musamna atau masna yang secara harafiah berarti dua-dua. Yang dimaksud dengan dua-dua adalah bahwa ia dibaca 2 kali setiap rakaat sholat. Jika makna ini yang dimaksud, maka penamaan tersebut lahir pada awal masa Islam. Ketika setiap sholat baru terdiri dari 2 rakaat. Dan karena surat ini turun 2 kali, sekali di Mekah dan sekali di Madinah. Bisa juga kata dua-dua dipahami dalam arti berulang-ulang, sehingga surat ini namanya demikian. Karena ia dibaca berulang-ulang dalam sholat atau di luar sholat. Atau karena kandungan pesan setiap ayatnya terulang-ulang dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain. Penamaannya dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, induk kitab atau induk Al-Quran juga bersumber dari Nabi SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa sallam. Yang bersabda, siapa yang sholat tanpa membaca Ummul Quran, maka sholatnya khidaj, kurang atau tidak sah. Imam Bukhari juga membawakan suatu riwayat yang kesimpulannya adalah bahwa salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, melaporkan kepada beliau bahwa ia membacakan Ummul Quran kepada seseorang digigit ular dan ternyata pulih kesehatannya. Kata dari segi bahasa berarti induk. Penamaan surat ini dengan induk Al-Quran boleh jadi karena ia terdapat pada awal Al-Quran.
sehingga ia bagaikan asal dan sumber seperti seorang ibu yang datang mendahului anak serta merupakan sumber kelahirannya. Boleh jadi juga penamaannya sebagai ummul atau induk karena kandungan ayat-ayat Al-Fatihah mencakup kandungan tema-tema pokok semua ayat Al-Quran. Jadi DNA-nya Al-Quran ya. Nah, di Fatihah ini mengandung intisari dari Al-Quran. Uraian tentang hal ini akan dikemukakan dalam lembaran-lembaran yang akan datang. Di atas telah disinggung bahwa hampir seluruh ulama berpendapat bahwa surat ini bukanlah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaih. Hadis-hadis yang menyebutkan bahwa 5 ayat dari surat Iqra merupakan wahyu pertama. Sedemikian kuat dan banyak sehingga riwayat lain tidak wajar menggugurkannya. Salah seorang ulama yang berpendapat bahwa Fatihah adalah wahyu pertama yang diterima Nabi bahkan sebelum Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq adalah Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh ini meyakini bahwa Fatihah lah yang pertama, bukan Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq ya, yang diturunkan oleh Allah. Alasan yang dikemukakannya antara lain sebuah riwayat dan nilainya tidak sahih atau mursal yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di samping argumen logika. Kesimpulan dalil ini adalah bahwa beliau berargumentasi ada sunnah kebiasaan Allah baik menyangkut penciptaan maupun dalam penetapan hukum, yaitu memulainya secara umum dan global. Baru kemudian disusul dengan rincian secara bertahap. Menurut Abduh, surat Al-Fatihah dalam kedudukannya sebagai wahyu pertama atau keberadaannya pada awal Al-Quran, menurut hemat penulis merupakan penerapan sunnah tersebut. Al-Quran turun menguraikan persoalan-persoalan satu, tauhid, dua, janji dan ancaman, tiga, ibadah yang menghidupkan tauhid, empat, penjelasan tentang jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan cara mencapainya, yang kelima, pemberitaan atau kisah generasi terdahulu. Tadi ini lima kontennya Al-Quran. Yang pertama tentang ketauhidan, yang kedua tentang surga neraka, janji dan ancaman, yang ketiga ibadah yang menghidupkan tauhid, berbagai macam ibadah gitu ya. Empat, penjelasan tentang jalan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan cara mencapainya. Yang kelima tentang kisah-kisah, storytelling tentang generasi masa lalu. Kelima pokok persoalan di atas tercermin dalam ketujuh ayat surat Al-Fatihah. Di 5 pokok bahasan tadi itu sudah dirangkum dalam Al-Fatihah. Tauhid pada ayat kedua dan kelima. Janji dan ancaman pada ayat pertama, ketiga, dan ketujuh. Ibadah juga pada ayat kelima dan ketujuh, sedang sejarah masa lampau diisyaratkan oleh ayat terakhir. Alasan Abdul ini tidak diterima oleh mayoritas ulama. Jadi alasannya Muhammad Abdul ini tidak diterima oleh mayoritas ulama. Kendati ada yang berusaha memkompromikannya dengan mengatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah wahyu pertama dalam bentuk satu surat yang turun secara sempurna. Sedang Iqra adalah wahyu pertama secara mutlak, walau ketika turunnya baru terdiri dari 5 ayat. Seperti diketahui, surat Iqra terdiri dari 19 ayat. Uraian Abduh yang berdasarkan logika di atas tetap dapat diterima, tetapi bukan dalam konteks membuktikan turunnya Al-Fatihah mendahului Iqra, tapi dalam rangka membuktikan kedudukan Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, atau untuk menjelaskan mengapa surat Fatihah diletakkan pada awal Al-Quran. Menetapkan sababun nuzul, masa turunnya ayat haruslah berdasarkan data sejarah yang antara lain berupa informasi yang sahih. Nalar dalam hal ini tidak berperan kecuali dalam melakukan penilaian terhadap data dan informasi itu. Mengabaikan informasi yang kuat atau riwayat yang sahih dan mengambil riwayat yang doif, walau dengan mengukuhkannya dengan alasan logika, bukanlah cara yang benar dalam menetapkan sejarah. Itu sebabnya murid dan sahabat dekat Syekh Muhammad Abduh sendiri, yaitu Syekh Muhammad Rashid Ridho, berkomentar dalam tafsir Al-Manar bahwa argumentasi gurunya itu aneh. Anda lihat Bapak Ibu bahwa para ulama itu saling menghormati walaupun pendapatnya berseberangan. Saling mengomentari, saling mengkritik secara ilmiah, tapi secara pribadi saling menghormati. Jadi sudah biasa apa adu argumentasi para ulama itu. Nah, kadang-kadang yang sering sewot itu kan yang bukan ulama.
Yang sering marah-marah kan yang bukan ulama, yang mau membela ulama. Dan misalnya yang ini, Syekh Muhammad Abdul bilang bukan Iqra wahyu pertama tapi Fatihah. Padahal beliau berlawanan dengan kebanyakan ulama. Dan itu biasa saja ya dikritisi tapi nggak kemudian dibenci, dibilang sesat, dibilang apa yang jelek-jelek. Enggak begitu apa Ibu ya. Nah, kita latihan seperti itu. Kita latihan untuk walaupun bukan ulama, berpikir bijak kayak ulama, menghadapi berbagai macam perbedaan pendapat dari para ulama. Berdalih dengan sunnah Allah yang disinggung oleh Abdul di atas, yakni bahwa Allah selalu menyebutkan sesuatu secara global, baru kemudian memerincinya, bisa juga diterapkan pada kelima ayat pertama surat Iqra. Dalam surat itu disinggung persoalan pokok yang mengantar kepada kebahagiaan umat manusia, yakni ilmu pengetahuan dan keikhlasan kepadanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Disinggung juga sifat-sifat Tuhan yang merupakan inti ajaran Islam. Alladzi allama bil qalam. Demikian juga uraian sejarah yang diwakili oleh penjelasan tentang asal kejadian manusia. Khalaqal insana min alaq gitu kan. Ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai surat dapat dikatakan menjelaskan pokok-pokok bahasan itu. Di sisi lain, dalam surat Al-Fatihah dapat ditemukan ayat yang dapat dijadikan semacam indikator bahwa ia bukanlah wahyu pertama yang turun. Ini argumentasi ulama yang mengatakan enggak, Fatihah bukan yang pertama turun, tapi Iqra gitu ya. Yaitu ayat dimaksud adalah iya karena abudu wa iya karena stain, hanya padamu ya Allah kami mengabdi, hanya padamu kami meminta pertolongan. Kata kami itu bentuk jamak memberi isyarat bahwa ayat ini baru turun setelah adanya komunitas muslim yang menyembah Allah secara berjamaah. Jadi kalau alat ayat ini yang pertama kan belum ada orang Islam, mestinya nggak ngomong kami, nggak, bukan nak butuh tapi akbudu mungkin. Sementara di ayat ini kita ngomongnya iyyaka na'budu, kami menyembah padamu ya Allah. Artinya udah ada umat Islam. Nah, kalau udah ada umat Islam berarti bukan ayat yang pertama turun. Karena yang pertama turun kan baru Nabi yang Nabi pun nggak baru sendirian gitu ya. Jadi harusnya bukan kami tapi saya. Kami yang artinya dalam bentuk jamak memberi isyarat bahwa ayat ini baru turun setelah adanya komunitas Islam Muslim yang menyembah Allah secara berjamaah. Ini tentu saja tidak terjadi pada awal masa kenabian, lebih-lebih pada awal penerimaan wahyu Al-Quran. Di samping itu, kandungan surat ini jauh berbeda dengan kandungan surat-surat pertama yang pada umumnya berkisah tentang pengenalan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pendidikan terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat-ayat pertama itu masih istilahnya baru pengenalan, pembukaan. Dan baru Nabi yang dididik sama Allah. Misalnya surat Al-Mudassir, Al-Muzammil, Al-Qalam, dan awal surat Iqra itu isinya adalah lebih banyak tertuju ke Nabi. Wahai orang-orang yang berselimut ya, yang ketakutan karena habis turunnya wahyu. Itu kan baru buat Nabi. Sementara Fatihah itu sudah advance gitu ya, bukan pembukaan, bukan pengenalan lagi. Bahkan dalam surat-surat tersebut dan surat-surat sesudahnya belum lagi digunakan kata Allah. Jadi belum pakai kata Allah, tapi yang digunakan untuk menunjuk Tuhan yang Maha Esa adalah Rob buka, Tuhanmu, wahai Muhammad. Jadi karena pemanasan masih pengenalan, di beberapa surat awal itu tidak menggunakan kata Allah, tapi menggunakan kata Rob buka. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhanmu. Ini karena kata Allah juga digunakan oleh kaum musyrik Mekah. Padahal makna semantik dari kata Allah yang mereka pahami berbeda dengan yang diajarkan Islam. Atas dasar ini, agaknya surat Al-Fatihah yang di dalam terdapat kata Allah baru turun setelah sekian wahyu Al-Quran yang lainnya. Penulis tidak menemukan informasi yang pasti tentang kapan persisnya turunnya surat Al-Quran, surat Al-Fatihah ini. Ada riwayat yang menyatakan bahwa ia turun sesudah surat Al-Mudassir. Ada lagi yang berpendapat bahwa sesudahnya dan sesudah Al-Muzammil dan Al-Qalam turun. Ada lagi yang berkata bahwa surat ini turun di Madinah
Dan karena simpang siurnya riwayat, ada yang berpendapat bahwa surat ini turun 2 kali untuk mengisyaratkan tentang keagungannya. Sekali di Mekah dan sekali di Madinah. Betapapun terjadi perbedaan ini, namun kita dapat berkata bahwa surat ini termasuk golongan surat Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Apalagi nama Sab'ul Masani telah disinggung oleh Quran melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 87. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu As-Sab'ul Masani dan Al-Quranul Karim. Disepakati oleh ulama bahwa Al-Hijr turun ketika Nabi masih bermukim di Mekah. Ditambah lagi bahwa sholat telah diwajibkan sejak di Mekah. Sedang Nabi bersabda bahwa tidak sah sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Berarti turunnya di Mekah. Kenapa? Karena kewajiban sholat itu sejak di Mekah. Dan sholat itu harus ada Fatihahnya. Nah, berarti Fatihah turun di Mekah. Gitu. Kini, jika Anda bertanya, mengapa surat ini diletakkan pada awal Quran? Jawabannya antara lain adalah apa yang diuraikan oleh Syekh Muhammad Abduh menyangkut kandungannya yang bersifat global, yang dirinci oleh ayat-ayat lainnya, sehingga ia bagaikan mukaddimah atau pengantar bagi kandungan surat-surat Al-Quran. Bahwa ayat-ayat surat Al-Fatihah merupakan rincian dari ayat-ayat yang lain, telah dikemukakan oleh ulama-ulama jauh sebelum Syekh Muhammad Abduh. Abul Hasan Al-Harrali, seorang sufi dan ulama, pakar bahasa, teologi, dan logika, yang wafat tahun 698 Hijriah, dalam bukunya Miftahul Babul Mukoffal lil Fahmil Quran Al-Munazzal. Ketika menafsirkan surat ini antara lain mengatakan Al-Fatihah adalah induk Al-Quran karena ayat-ayat Al-Quran seluruhnya terinci melalui kesimpulan yang ditemukan pada ayat-ayat Al-Fatihah. 3 ayat pertama surat Al-Fatihah mencakup makna yang dikandung oleh Asma'ul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah. Semua rincian terdapat dalam Al-Quran menyangkut Allah bersumber dari ketiga ayat pertama ini. Jadi semua rincian tentang Allah, Asmaul Husna, sifat-sifatnya itu turunan dari 3 ayat pertama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ketiga ayat terakhir dari firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, mencakup segala yang meliputi urusan makhluk dalam mencapai Allah dan menoleh untuk meraih rahmat-Nya serta mengesampingkan selainnya. Semua rincian terdapat dalam Al-Quran yang terkait dengan ini bermuara pada 3 ayat itu. Sedang segala sesuatu yang menjadi penghubung antara makhluk dan Khalik terinci dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian lebih kurang kesimpulan Abul Hasan Al-Harrali yang dikutip oleh Ibrahim Ibnu Umar Al-Biqai. Al-Biqai pengarang tafsir Nadhamud Duror fi Tanassukil Ayat was Suwar ini menguraikan lebih lanjut tulisannya dengan menjelaskan alasan mengapa basmalah yang membuka Al-Fatihah dan mengapa Al-Fatihah yang memulai mushaf Al-Quran. Kedudukan basmalah terhadap Al-Fatihah serupa dengan kedudukan Al-Fatihah terhadap Al-Quran. Segala persoalan kembali pada Allah semata. Itulah kesimpulan basmalah dan itu pula yang terinci dalam surat Al-Fatihah. Selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran yang lain merupakan rincian dari ketujuh ayat Al-Fatihah. Dalam konteks ini, Al-Biqai memperinci dengan memberi contoh ayat Alhamdulillah yang dibaca setelah basmalah pada surat Al-Fatihah. Ada 4 surat yang dimulai setelah basmalah dengan Alhamdulillah. Setiap surat mengisyaratkan nikmat-nikmat Allah sesuai perurutannya. Demikian Al-Biqai dalam buku penulis Tafsir Quranul Karim, dan kami menafsirkan surat Al-Fatihah pandangan Al-Biqai ini penulis jelaskan sebagai berikut. Jadi ini beberapa surat yang diawali dengan Alhamdulillah ya. Sebagaimana Al-Fatihah juga dimulai Alhamdulillah. Quran surat Al-An'am yang dimulai dengan firman-Nya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ard, dan mengadakan gelap dan terang. Ayat ini mengisahkan nikmat wujud di dunia dan segala potensi yang dianugerahkan Allah di langit dan di bumi, serta yang dapat diperoleh melalui gelap dan terang.
Lalu Quran surat Al-Kahfi ayat 6. Sorry. Quran surat Al-Kahfi ayat yang pertama dimulai dengan firman-Nya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Ayat ini mengisyaratkan nikmat wujud. Maaf. Quran surat Al-Kahfi ayat yang pertama dimulai dengan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Alhamdulillahilladzi anzalal ala abdihil kitab gitu ya. Dan tidak membuat kekurangan di dalamnya. Di sini diisyaratkan bahwa nikmat-nikmat pemeliharaan Allah yang dianugerahkan Allah secara aktual dalam memahami dunia ini, yang puncaknya adalah Al-Quran, sekaligus penyebutannya wakili nikmat-nikmat pemeliharaan yang lain. Lalu yang ketiga, Quran Surat As-Saba ayat 34 yang dimulai dengan segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi, ya, yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi, dan baginya pujian, dan di akhirat dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat ini mengisyaratkan nikmat-nikmat Allah di akhirat kelak, yakni kehidupan baru di mana manusia yang taat memperoleh kenikmatan abadi setelah seluruh makhluk mengalami kematian. Dan terakhir surat Al-Fatir ayat 1 menyanyikan Alhamdulillah lagi. Alhamdulillahilladzi, ya. Pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat-malaikat utusan-utusan yang mengurus berbagai macam urusan di dunia dan di akhirat. Mempunyai sayap-sayap 2, 3, dan 4. Ayat ini adalah isyarat tentang nikmat-nikmat ibadah abadi yang dianugerahkan Allah kelak ketika mengalami hidup baru di akhirat. Setiap rincian nikmat yang dicakup oleh masing-masing ayat pada 4 awal surat di atas adalah rincian dari keseluruhan nikmat Allah. Dan keempat kelompok itu dicakup oleh kandungan Alhamdulillah pada surat Al-Fatihah. Penulis di sini menambahkan bahwa itulah agaknya menjadi sebab mengapa Alhamdulillah pada surat Al-Fatihah tidak dibarengi dengan kalimat yang mengisyaratkan nikmat tertentu, sebagaimana halnya keempat surat di atas. Kalau empat surat yang lain itu dijelaskan, Alhamdulillah pada Allah yang telah menciptakan ini. Alhamdulillah pada Allah yang gini. Kecuali Fatihah. Fatihah tidak menjelaskan itu, cuman Alhamdulillahirabbil alamin itu. Yang pakai Alhamdulillahilladzi, ya, bukan Alhamdulillah yang telah gini. Kalau ini enggak, Alhamdulillah Tuhan pencipta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Karena ini pengantar umum dulu, baru nanti dirinci di penjelasannya di surat-surat yang lain. Ini begitu katanya beliau. Ayat-ayat surat ini mengandung pujian dan pengajaran bagaimana memuji Allah, yakni dengan mengkhususkan segala macam pujian kepadanya, dengan menyebut nama-namanya yang paling dominan yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Surat ini juga memuat pengakuan dan kemutlakan kekuasaan dan pembalasannya di hari kemudian, Malik Yaumiddin, ya, serta petunjuk bagi manusia bagaimana memohon apa yang seharusnya ia mohonkan, yakni agar diantar menuju jalan luas dan lurus yang pernah ditempuh oleh mereka yang sukses. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan orang-orang yang sukses, bukan jalan orang-orang yang sesat karena tidak mengetahui kebenaran dan tentu enggan menelusurinya. Dengan demikian, jika kita bermaksud mengelompokkan ayat-ayat Al-Fatihah, maka kita dapat berkata bahwa kelompok pertama tentang Allah dan sifatnya, sedang kelompok kedua merupakan permohonan yang diajarkan Allah kepada hamba-hambanya. Membagi ayat-ayat Al-Fatihah sebagaimana dikemukakan di atas, selain juga dengan hadis qudsi yang akan dikutip pada akhir uraian yang menyatakan bahwa Allah membagi Fatihah setengah buat dirinya dan setengah buat hambanya. Ini jika Anda bertanya, apa tema pokok surat Al-Fatihah? Baiklah, kita mengundang Al-Biqai menerapkan kaidahnya yang menyatakan bahwa nama setiap surat menjelaskan tujuan serta tema utama surat tersebut. Untuk itu, ulama menjelaskan nama-nama Al-Fatihah. Di antaranya, Kitab, induk kitab. Al-Asas, segala sesuatu. Asas segala sesuatu. Al-Masani, yang diulang-ulang. Al-Kans, perbendaharaan. Asyifayah, penyembuh. Al-Kafiyah, yang mencukupi.
Al-Waqiyah yang melindungi, Ar-Ruqyah mantra-mantra gitu ya, dalam tanda kutipnya. Alhamdu pujian, asyukur syukur, ad-doa dan as-sholat doa. Kesemua nama itu mengandung ayat Quran, mengandung serta berkisar atas sesuatu yang sembunyi yang dapat mencukupi segala kebutuhan, yaitu pengawasan melekat. Segala sesuatu yang tidak dibuka dengannya tidak akan memiliki nilai. Halaman lagi nih, Bapak Ibu. Dia adalah pembuka segala kebaikan, asas segala ma'ruf, tidak dinilai sah kecuali bila diulang-ulang. Dia adalah perbendaharaan menyangkut segala sesuatu. Dia menyembuhkan segala macam penyakit, serta mencukupi manusia dalam mengatasi segala keresahan, serta melindunginya dari segala keburukan dan menjadi mantra dalam menghadapi segala kesulitan. Sekarang tahu Bapak Ibu sebabnya kenapa saya tiap berdoa selalu diawali dengan Al-Fatihah. Sopan santunnya begitu Bapak Ibu ya. Kita sholat aja, itu awalnya Fatihah dulu sebelum yang lain. Masa kita berdoa minta sesuatu sama Allah, kita nggak baca Fatihah dulu. Karena ada orang tanya, Pak Faiz, soalnya kok nggak langsung aja Robbana atau Robbi langsung berdoa. Ya, saya bilang, ya biar sopan. Kita sholat aja awalnya Fatihah dulu. Apalagi cuma sekedar berdoa. Nah, doa saya selalu saya awali dengan liridho illah wali syafaati Rasulillah. Semoga kita mendapat ridho Allah dan mendapat syafaat Rasulullah ala hadin niyya wa kulli niyatin sholihah. Untuk niat yang baik ini dan untuk semua niat Anda semua yang baik, Al-Fatihah. Kita bacakan Fatihah. Baru kita berdoa rinciannya. Surat inilah yang merupakan ketetapan bagi pujian yang mencakup segala sifat kesempurnaan serta kesyukuran yang mengandung pengagungan terhadap Allah, pemberi nikmat, dan dia pula yang merupakan inti doa. Karena doa adalah menghadapkan diri padanya, sedang doa yang teragung tersimpul di dalam hakikat sholat. Jika demikian, tujuan utama dari surat Al-Fatihah adalah menetapkan kewajaran Allah Subhanahu wa taala untuk dihadapkan kepadanya segala puji dan sifat-sifat segala pujian sifat-sifat kesempurnaan yang meyakini kepemilikannya atas nama atas dunia dan akhirat serta kewajibannya serta untuk disembah dan dimohonkan darinya pertolongan dan nikmat menempuh jalan lurus sambil memohon keterhindaran dari jalan yang binasa. Inilah tujuan utama dan tema pokok surat Al-Fatihah. Sedang selainnya adalah cara-cara untuk mencapainya. Demikian kata Al-Biqai. Kalau tema utama surat Al-Fatihah dan tujuan utamanya adalah melahirkan kesadaran dan pengawasan ilahi, maka sangat wajar jika basmalah yang disebut dengan sifat-sifat nama Allah merupakan pesan utamanya yang pertama. Kemudian disusul dengan pesan utama kedua, yaitu permohonan yang sekaligus menjadi penghubung antara makhluk dan Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib wujudnya dan berhak disembah. Ia memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah. Kata Allah menampung segala macam nama-nama yang lain, 99 nama demikian yang populer disebut dalam sunnah. Walau pada akhirnya nama-nama indahnya melebihi jumlah tersebut. Kendati nama-namanya banyak, namun yang dipilih dan diperkenalkan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah ini adalah cuma tiga. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Atau Malik Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Ini bukan saja untuk menggambarkan bahwa rahmatnya sangat dominan sehingga mengatasi segala sifat yang lain, tapi juga agar manusia meneladaninya untuk memenuhi jiwa dengan rahmat serta menyebarluaskannya di hari pembalasan. Yang dimaksudkan agar manusia terdorong untuk melakukan kebajikan walau ganjaran bukan sekarang pun di sini serta eh, dan di sini serta menghindari dan kejahatan walau tanpa sanksi dalam kehidupan dunia. Alhamdulillah kita selesai membaca pengantar surat Al-Fatihah. Nah, sekarang minggu eh, besok kita akan mulai bahas ayat-ayat surat Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.